pada malam ini di masjid yang kita cintai, Masjid Raya Andalas. Sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Andalas. Kemudian yang sama-sama kami muliakan tentunya Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa juga kita banggakan yaitu anak-anak kita beserta pesantren Ramadan Masjid Raya Andalas yang insyaallah akan melanjutkan estafet ketaatan kita, estafet dakwah kita insyaallah. Pertama, mari kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan, sehingga di malam yang keempat ini kita masih diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang terbesar yaitu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dan tidak hanya sekedar dipertemukan, Allah juga beri kita kesempatan hidayah, taufik untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ambo yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini di masjid ini datang dengan benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dengan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amanah judul yang diberikan kepada kami, yaitu membersihkan hati dari penyakit rohani. Kami ulang sekali lagi, membersihkan hati dari penyakit rohani. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, kita sangat mengetahui dan menyadari bahwasanya setiap anggota tubuh manusia, anggota tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fungsinya masing-masing. Bila ada yang merusak, maka kerja dan fungsinya pasti akan terganggu atau bahkan tidak bisa berfungsi sama sekali. Dan tubuh kita terdiri dari dua unsur, ada unsur rohani, ada unsur jasadi. Unsur jasadi nampak. Kalau mata kita sakit, maka kita tidak bisa melihat, rabun, atau bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali, matanya buta. Na'udzubillah. Tangan kita sakit, kita bisa merasakan sakitnya. Kaki kita sakit, kita bisa merasakan sakitnya. Dan sakit fisik, kita bergegas mengobatnya, pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, konsultasi supaya bisa sembuh seperti sedia kala. Pun begitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada unsur kedua dan ini tak kalah penting dan pembangun utama dari tubuh kita, yaitu unsur rohani. Dan poros utama dari rohani kita adalah hati kita. Kalau hati kita sakit, maka sakitlah aktivitas yang lain. Tapi kalau dia sehat, maka sehat juga yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, dan terkait dengan penyakit rohani ini, penyakit hati ini, kalau sakit fisik bisa langsung dirasakan, tapi kalau sakit rohani terkadang penderitanya tidak sadar dia sedang sakit. Kalaupun ia merasakan sakitnya, susah baginya untuk bersabar dalam mengobatinya, karena obat sakit hati ini adalah dengan cara melawan hawa nafsu, dan ini butuh perjuangan yang berat dibanding penyakit fisik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadisnya agak lumayan panjang Bapak Ibu. Nabi SAW di awal hadis berbicara tentang yang halal dan yang haram. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Dan antara keduanya ada namanya syubhat. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza
fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalb. Ketahuilah, kata Nabi SAW, di dalam jasad kita ada segumpal darah. Ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka baiklah semuanya. Dan kalau segumpal darah ini rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wa huwal qalb. Dan segumpal darah itu adalah hati. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya baik atau tidaknya amalan aktivitas kita sehari-hari ditentukan oleh segumpal darah yang ada dalam diri kita. Maksudnya adalah hati tadi. Seseorang yang baik amalannya adalah orang yang baik hatinya. Tapi seseorang yang rusak amalannya adalah orang yang sedang rusak hatinya. Ada beberapa Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai hati kita ini, hati manusia ini, para ulama mengklasifikasikan dalam 3 kategori. Para ulama mengklasifikasikan dalam 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Hati yang bersih itu adalah hati yang selamat dari berbagai penyakit dan kerusakan. Dalam hati ini tidak terdapat di dalamnya kecuali hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya murni dipersembahkannya untuk Allah. Ambo jelaskan sedikit, murni dipersembahkan untuk Allah bukan berarti dia menjauhi dunia, enggak. Bukan berarti dia di masjid saja kemudian enggak ngapa-ngapain, enggak. Setiap aktivitasnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pergi pagi, pulang malam, bekerja dia niatkan dalam rangka menafkahi keluarganya agar bisa lebih khusyuk dalam ibadah, agar bisa fokus berta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya, orientasinya memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala, kendati aktivitasnya aktivitas duniawi. Hati yang bersih. Tidak ada sedikit pun orientasinya duniawi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Dan orang yang memiliki hati bersih ini pasti dia sangat hati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Setiap apa yang akan dia lakukan dia tanyakan dulu. Kira-kira Allah ridho tak terhadap perbuatan saya? Kira-kira Allah suka tak? Kalau Allah tidak suka, dia tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini bagi dia. Ini hati yang bersih. Klasifikasi yang kedua, Bapak Ibu sekalian mati Allah, hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tak ada kehidupan di dalamnya. Ini lebih berbahaya, Bapak Ibu. Orang yang tak hidup hatinya, mati hatinya, para ulama menjelaskan kayak mayat yang berjalan, kayak bangkai berjalan. Fisiknya hidup, tapi tidak ada apa-apanya, ruhnya hilang. Hati yang seperti ini adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang tidak mengenal Rabbnya, tidak pula beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia terlalu tunduk dengan hawa nafsunya, kendati dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala aktivitas-aktivitasnya. Dan ia justru malah lebih condong untuk mengikuti rayuan-rayuan syaitan. Hati-hati seperti ini adalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada masuk kelompok yang seperti ini, dan insyaallah tidak ada. Namun ada klasifikasi yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Dalam hati ini sebenarnya menyimpan energi, menyimpan kehidupan, akan tetapi telah bersarang di dalamnya penyakit hati. Terkadang ia bisa lebih dekat kepada keselamatan,
tapi terkadang ia juga bisa lebih dekat kepada kebinasaan. Barangkali kita masuk ke klasifikasi yang ketiga ini, yaitu adalah hati yang sakit. Hati yang sakit. Ada energi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penyakit-penyakit hati yang menggerogoti hatinya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengetahui, kalau kita tadi sudah tahu faktor, ada beberapa klasifikasi ya. Ada klasifikasi hati yang bersih, kemudian ada hati yang mati, kemudian ada klasifikasi hati yang sakit. Kita mengetahui apa faktor yang menyebabkan hati seseorang itu mati. Para ulama menjelaskan penyebab faktor matinya hati seseorang adalah tidak mau menerima kebenaran kendati dia tahu kebenaran tersebut. Beginilah kaum-kaum kafir Quraisy di zaman Nabi SAW dahulu. Para penentang dakwah Nabi, kendati dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi dia tolak. Kendati dia tahu tapi dia tolak. Maka orang-orang yang hatinya mati adalah orang-orang yang menolak kebenaran kendati dia tahu kebenaran itu ada di hadapannya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maka tatkala mereka berpaling menolak kebenaran, azaghallahu qulubahum, maka Allah palingkan hatinya. Allah matikan hatinya. Allah biarkan hatinya mati. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah. Dan kita menghindari klasifikasi yang ini, hati yang mati. Faktor yang menyebabkan hati kita sakit, dan barangkali ini kebanyakan sebagian besar kaum muslimin, sebagian hatinya digerogoti oleh penyakit-penyakit tertentu yang menggerogoti hatinya. Apa penyebabnya? Yang pertama, para ulama menjelaskan berdasarkan juga hadis tadi yang kami bacakan di awal, ala inna fil jasadi mudghah. Nabi mengucapkan itu setelah sebelumnya Nabi berbicara tentang halal dan haram, dan yang ada di antara keduanya yaitu perkara syubhat. Apa penyebab hati itu sakit? Yang pertama kata para ulama, yaitu karena kita memakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, pakaian yang kita pakai, yang kita konsumsi, makanan kita yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faktor penyebab hati kita dimatikan, hati kita sakit. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Makanya momen puasa ini, bulan Ramadan ini sebenarnya bentuk latihan, peringatan, pendidikan tarbiyah untuk kita, bahwasannya di siang hari di bulan Ramadan kita berpuasa menahan diri dari perkara-perkara yang halal, maka seyogyanya, sehendaknya perkara yang makruh lebih mungkin kita tinggalkan. Dan bahkan perkara yang haram tentu lebih pasti bisa kita tinggalkan. Karena yang halal saja bisa kita tinggalkan. Makanan dan minuman yang ada di rumah kita halal kita makan sebenarnya, tapi tidak mau kita makan di siang hari di bulan Ramadan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak makannya. Maka lebih kepada apalagi perkara yang makruh dan apalagi perkara yang haram, tentu lebih mudah untuk kita meninggalkannya sebenarnya. Kemudian penyebab hati sakit juga Bapak Ibu sekalian rahmati Allah adalah berbuat maksiat, berbuat dosa. Apapun bentuk dosanya, apapun bentuk kemaksiatannya. Maksiat jangan dibayangkan hanya dosa-dosa besar saja, tapi banyak juga maksiat-maksiat kecil yang kadang-kadang terlakukan oleh kita, membatalkan pahala puasa kita, menyebabkan hati kita menjadi sakit. Apa contohnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Berghibah, bergunjing, membicarakan saudara kita. Kalau lah ngumpu awak sama awak Yusufana lama mencari tuan kawan tu kadang-kadang.
Bahkan dalam ayat dikatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Diumpamakan ketika kita menggunjing orang tuh sama kayak kita makan bangkai saudara kita. Ini juga bentuk maksiat. Ini juga bentuk dosa. Ambo yakin Bapak Ibu yang ada di masjid saat ini tidak akan kecil lah kemungkinannya jatuh pada dosa-dosa besar seperti syirik, berzina, kemudian menuduh perempuan-perempuan baik melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian lari dari medan perang. Dosa-dosa besar insyaallah kita jauh lah. Tapi maksiat-maksiat yang kita lakukan hari-hari atau bahkan barangkali itu dosa-dosa kecil, tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang, melainkan dia menjadi dosa besar. Atau kita yang anak-anak muda yang sering juga jatuh dalam dosa dan maksiat, yaitu apa yang kita pegang di gadget kita, di HP kita, di handphone kita. Kita tulis di kolom komentar, kita lakukan tuduhan-tuduhan, kita sebar berita-berita hoax. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jangan sampai kita termasuk dalam sebuah hadis yang menjadi autokritik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya tujuan puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan. Tapi menahan diri dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat merupakan faktor utama, salah satu faktor utama yang menyebabkan hati kita sakit, dan ini perlu kita hindari. Makanya para ulama dahulu kalau tidak sempat mereka qiyamul lail, salat tahajud, terbangun dini hari, itu setelah salat subuh mereka menangis merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi dirinya karena dia mengira dosa apa yang sekiranya dia lakukan tadi malam yang membuat dia tidak bangun dini hari. Kalau kita introspeksi diri kita, sudah sampai tidak kita pada tahap itu kira-kira Bapak Ibu? Kita merasa jika kita tidak bisa melakukan sebuah amal soleh, itu boleh jadi karena maksiat yang kita lakukan sebelumnya. Dan dalam sebuah hadis Nabi juga pernah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Dia naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita hati-hatikan adalah yaitu jangan sampai kita jatuh kepada perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati kita digerogoti penyakit hati tadi. Di antaranya adalah memakan makanan yang haram atau mengkonsumsi yang haram, dan yang kedua adalah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang kita pernah jatuh pada perkara tersebut, salah satu cara untuk mengobatinya dijelaskan juga oleh para ulama adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah obat yang paling mujarab, yaitu memperbanyak tilawah dan membaca Al-Quran. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, obat-obat dari penyakit hati
Dan lagi-lagi kami ingatkan, kalau hati kita yang sakit, itu akan susah kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati fisiknya kuat. Orang yang fisiknya kuat tapi hatinya yang sakit, lemah dia, tak bisa melakukan apa-apa. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya sehat kendati fisiknya sakit, ini luar biasa. Dia akan tetap mengupayakan amal-amal soleh walaupun barangkali fisiknya membatasinya untuk melakukan itu. Dan itu banyak kita dapati cerita-cerita salafus soleh, bahkan ada hidup di antara kita orang-orang yang seperti itu. Fisiknya lemah, sakit, tak berdaya, tapi hatinya kuat, hatinya sehat. Dia tetap bisa melakukan capaian-capaian amal soleh karena hati yang kuat tadi. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami menghimbau diri kami sendiri dan kita semua, mari kita jaga hati kita, kita rawat hati kita dengan melakukan amal-amal soleh dan menjauhkan diri kita agar tidak jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, nasta'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.